Nusantara TV, saya di sana sedikit kehilangan jaringan lah kita. Kita akan coba bergeser ke Emir Hamzah bersama juru kamera Indar Mawan yang berada di kawasan Ancol. Ya Emir, selamat malam. Bagaimanakah di kawasan Ancol jika barusan saya melaporkan di Bundaran HI sangat ramai sehingga koneksi kami pun terputus di Emir karena sinyal di sana sudah sangat kesulitan. Bagaimanakah di Ancol saat ini? Laser show saja. Jadi untuk drone show-nya kita postpone. Jadi boleh dong kita berikan tepuk tangannya dulu untuk ya, Tiwi dan juga pemirsa Nusantara TV. Memang tadi baru saja kemeriahan dilaksanakan dengan kehadiran sejumlah performer. Salah satunya terdapat tadi DJ melakukan beberapa lagu, dan bentar lagi memang tinggal hitungan menit saja ini akan kita hitung mundur, di mana tahun 2026 akan segera hadir begitu. Namun memang sayangnya di situasi hujan terkini di Ancol ini, baru saja informasi yang kami himpun memang atraksi drone show ini tidak dapat digunakan ataupun tidak dapat dipentaskan dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Drone ini tidak dapat diterbangkan, dan kini jika Anda melihat di layar kaca Anda, ini merupakan salah satu alternatif untuk memanjakan mata visual untuk para pengunjung yang berada di Pantai Lagon Ancol, yang dimana ini merupakan laser show yang sejak pukul 8 malam hari tadi telah ditampilkan oleh pengelola Taman Impian Jaya Ancol, yang mana memang ini dilaksanakan merupakan salah satu cara dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol untuk tidak melakukan kembang api begitu. Dan jika Anda melihat memang tinggal hitungan menit saja ini menuju tahun 2026. Di tengah hujan yang cukup deras begitu, masyarakat di wilayah Ancol ini tetap meriah begitu. Mereka menggunakan jas hujan, menggunakan payung untuk menghitung mundur. Kita hitung bersama TV dan pemirsa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selamat tahun baru 2026. Baru saja kita saksikan bagaimana countdown yang terjadi di Pantai Lagon, Taman Impian Jaya Ancol. Memang dimeriahkan dengan adanya laser show yang merupakan alternatif dari pertunjukan drone yang tadinya seharusnya dilaksanakan oleh pengelola Taman Impian Jaya Ancol, yang mana memang juga ini terdapat kembang api begitu yang seharusnya ini memang dianjurkan tidak dilakukan, namun memang masyarakat ataupun individu ini memang diperbolehkan. Dan jika Anda melihat kemeriahan begitu terasa memanjakan visual mata dengan berbagai warna-warni, dan performan dari laser ini sangat memukau begitu. Masyarakat di sini mengabadikan momen dengan menggunakan HP begitu bersama sanak keluarga, yang jika Anda lihat memang ini menjadi salah satu momen bagi kita semua yang telah melewati tahun 2025, yang memang jika dilihat kita menutup tahun ini dengan keprihatinan adanya bencana di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. Dan tentu saja kita harapkan bagaimana 2026 ini bisa menjadi tahun yang baik untuk kita semua, dan resolusi-resolusi yang kita inginkan di tahun 2026 ini dapat terlaksana. Ini terdapat flare juga di sisi sebelah kiri saya. Ini masyarakat cukup antusias untuk menyambut tahun 2026, dan meyakini memang hujan mulai berangsur surut, dan diharapkan juga ini pertunjukan drone dapat ditampilkan dikarenakan masyarakat yang hadir di Pantai Lagon ini ingin mengabadikan momen bagaimana pertunjukan drone ini terlaksana. Dan informasi yang kami himpun memang pertunjukan drone ini bukan hanya menampilkan sejumlah atraksi-atraksi, bagaimana drone ini sejumlah 1000 drone ini dapat menyusun rangkaian sebuah cerita, dan nanti juga terdapat cerita bagaimana keprihatinan yang ditunjukkan oleh Taman Impian Jaya Ancol dengan menunjukkan atraksi drone, kisah-kisah tentang Sumatera yang terjadi bencana. Dan jika Anda lihat lampu-lampu laser ini masih nampak menghiasi langit di sisi utara Jakarta, lebih tepatnya di Pantai Lagon.
Taman Impian Jaya Ancol. Dan memang bukan hanya di sini titik utama keramaian, terdapat juga di Pantai Karnaval ini musisi nasional seperti Dewa 19 ini hadir, dan di sisi Pantai Festival ini juga terdapat sejumlah musisi dangdut yang dimana memang segmentasi di kemeriahan Tahun Baru Taman Impian Jaya Ancol ini dibagi-bagi begitu di 3 lokasi titik, yang salah satunya ini merupakan mengabadikan momen pergantian tahun 2026. Dan ini kita sudah memasuki menit ketiga begitu di tahun 2026. 1 Januari 2026 tidak terasa bagaimana perjalanan cukup panjang bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai macam kejadian yang terjadi di tahun 2025, dan tentu diharapkan di tahun 2026 kita sebagai warga negara Indonesia tetap dapat solid dan memperkokoh bagaimana kesatuan dan persatuan harus dijunjung tinggi. Mengingat memang persatuan dan kesatuan ini menjadi nilai utama bagi sebuah negara untuk dapat mencapai cita-citanya kelak. Dan hingga kini memang informasi yang kami himpun, Taman Impian Jaya Ancol menargetkan sekitar kurang lebih 70.000 pengunjung. Dan data terakhir yang kami himpun ini sudah sekitar 50.000 pengunjung yang hadir pada pergantian malam tahun baru di tahun 2026. Keindahan begitu terasa begitu, dan nampak di sebelah sisi kiri saya juga terdapat pertunjukan dari adanya kembang api yang tetap dimainkan oleh masyarakat yang menyambut tahun baru, mengingat memang Pemprov Jakarta menganjurkan untuk tidak dilakukan kembang api begitu pada saat tahun baru untuk sejumlah kawasan, untuk sejumlah hotel begitu. Namun memang untuk perorangan ini hanya dianjurkan. Namun informasi yang lebih penting lagi, Taman Impian Jaya Ancol juga tadi turut menggalang dana, di mana memang tiket-tiket yang para masyarakat beli ini sekitar kurang lebih 35.000 ini nantinya dipotong sekitar kurang lebih 10%, sehingga jika menghitung dari target 70.000 pengunjung dengan pemotongan 10% di 35.000 ini akan ada sekitar kurang lebih mencapai 200 juta rupiah begitu untuk masyarakat di wilayah Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat. Dan diharapkan memang penggalangan dana ini dapat membantu saudara-saudara kita yang harus merasakan akhir tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 dengan sejumlah keprihatinan bencana yang memang kita tidak harapkan begitu. Dan tentu saja pasca bencana ini kita terus mendukung bagaimana saudara-saudara kita yang berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat untuk dapat terus berusaha begitu kuat dan tegar begitu untuk melewati berbagai macam tantangan di akhir tahun 2025. Dan hingga kini iringan musik juga terus dilakukan oleh pengelola di Pantai Lagon, Taman Impian Jaya Ancol. Masyarakat terus mengabadikan momen, dan tentu saja saya pribadi masih mengharapkan adanya penampilan drone begitu, dikarenakan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang merupakan salah satu titik terpadatnya di Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya di Pantai Lagon. Dan tentu saja ini merupakan setiap tahunnya Ancol menjadi salah satu tempat yang masyarakat Jakarta, masyarakat ibu kota, walaupun juga terdapat masyarakat dari luar kota ini memilih Taman Impian Jaya Ancol untuk menjadi salah satu spot mengabadikan momen pergantian tahun bersama keluarga. Dikarenakan memang jika dilihat ini sangat ramai begitu pemirsa, yang mana memang Ancol sendiri menyediakan 12.000 parkir kendaraan roda 4 dan 16.000 parkir kendaraan roda 2, sehingga memang kapasitas kurang lebih 70.000 pengunjung ini dapat kita capai begitu oleh pengelola. Dan jika Anda saksikan di layar kaca Anda, ini merupakan salah satu pertunjukan juga yang masih ditampilkan, laser show, serta terdapat sejumlah kembang api yang dilakukan. Dan ini nampaknya cahaya ataupun lampu yang di kisaran ini sudah dimati, dan jika Anda lihat memang hujan ini sudah mulai tidak terasa, dan masyarakat juga sudah mulai tidak menggunakan payung ataupun menggunakan jas hujannya.
dikarenakan memang ini menjadi salah satu spot yang memang diinginkan oleh masyarakat untuk bagaimana melihat pertunjukan drone di langit utara Jakarta. Hingga kini memang pertunjukan dari sejumlah DJ begitu ya yang ditampilkan di Pantai Lagun ini cukup menghibur masyarakat untuk dapat bersenang-senang, untuk dapat merayakan pergantian tahun 2026, meski memang kita juga tidak bohong bagaimana keprihatinan tentu kita tetap rasakan untuk para saudara-saudara kita yang berada di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Saya akan mencoba untuk berbincang sedikit dengan salah satu pengunjung yang berada di sini. Bapak, boleh nanya sedikit dong? Boleh Bu, boleh sebelah sini Bu. Dengan Ibu siapa? Mari sini boleh Bu. Dengan Ibu siapa? Erna, Ibu Erna dari mana? dari Bogor. Mari sini Bu, boleh? Di Bogor. Bu, ini kan jauh-jauh ke Bogor, ke Ancol. Ini kenapa milih Ancol untuk menjadi tempat mengabadikan momen 2026? Karena senang aja bareng sama keluarga. Di sini kan tempatnya juga sambil anak-anak main pasir apa gitu. Oke, Bu, ini momen apa yang ditungguin? Apakah tadi laser atau drone yang ditunggu-tunggu atau apa sih Bu yang ditunggu-tunggu di pergantian tahun ini? Ditunggu-tunggu paling lebih ke kembang apinya aja sih, kayak acara gini yang terakhir. Oke. Bu, ada resolusi nggak mungkin untuk tahun 2026 Ibu bersama keluarga, resolusinya apa nih Bu tahun 2026? Biar tambah lebih baik aja keluarga gitu aja. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Erna dari Bogor. Ya memang bukan hanya dari wilayah Jabodetabek saja, dari Bogor termasuk juga wilayah Jabodetabek yang memang bukan hanya masyarakat di penopang-penopang ibu kota, namun juga tadi saya dengar terdapat dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bahkan tadi terdapat warga dari Papua yang hadir di Taman Impian Jaya Ancol untuk melaksanakan pergantian tahun 2026. Mengingat tahun 2026 ini menjadi salah satu tahun yang kita harapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2025. Bagaimana kita melewati tahun 2025 dengan cukup beberapa kejadian terjadi tahun 2025, diharapkan di tahun 2026 ini tidak terjadi begitu. Dan jika melihat situasi cuaca ini sudah tidak hujan, tentu saja kita terus mengharapkan bagaimana drone ini dapat dipertunjukkan oleh pengelola Ancol. Dan jika Anda melihat pengunjung ini sangat ramai sekali di belakang saya untuk melihat bagaimana pertunjukan dari drone itu sendiri. Saya akan mencoba untuk mengajak begitu salah satu pengunjung. Mas, bincang-bincang sedikit boleh nggak? Nanya sedikit boleh ya? Dengan Mas siapa, dari mana? Mas Yamin dari Jati Asih. Jati Asih, dari Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi ke sini, kenapa? Ada alasan tersendiri nggak? Kenapa nih? Katanya sih ada dewa di sini. Mau nonton dewa aja sih. Dewa ya? Iya. Tapi tahu nggak nih ada pertunjukan laser, drone gini, tahu nggak? Nggak tahu sih ya. Kurang tahu kita. Baru tahu ini. Oke. Ya. Mengharapkan nggak pertunjukan ini? Sorry? Pertunjukan drone-nya ini kan karena hujan belum ada nih. Mas harapin nggak sih pertunjukannya ada? Diharapin sih Kak. Pertunjukan yang ada ya. Oke. Mas, ini kan di tahun 2026 kita menyambut tahun baru, namun dengan keprihatinan masyarakat di wilayah Sumatera terkena bencana. Mas sebagai warga begitu yang berasal dari Bekasi ini melihatnya bagaimana harapan untuk tahun 2026 untuk para korban ini juga? Berujung saya lahir di Sumatera juga. Mungkin saya mau titip salam buat keluarga saya yang ada di Sumatera juga ya. Semoga sehat-sehat, aman semuanya, terus juga cepat pulih lah untuk keadaan yang sekarang ini. Itu aja sih Mas. Berarti Mas asli Sumatera? Asli Sumatera. Keluarga sempat terkena dampak? Sumatera Barat kena sih Kak. Sumatera Barat? Iya. Ini bagaimana ketika kejadian itu sempat terjadi, ini sempat lost kontak kah atau gimana Mas? Sorry gimana tadi? Sempat lost kontak nggak dengan keluarga pada saat kejadian? Untuk close kontak enggak sih Kak, tetap hubungan dengan baik sih. Tetap berhubungan dengan baik, tetap masih bisa teleponan dengan keluarga di sana. Tapi sejauh ini keluarganya menyambut tahun baru di sana baik-baik saja ya Mas? Baik-baik saja ya. Baik-baik saja, aman. Oke. Oke. Untuk Mas sendiri tahun 2026 resolusinya apa nih Mas? Solusinya ya semoga Indonesia makin lebih baik lagi untuk kedepannya bisa lebih maju lagi lah Indonesia lah. Itu aja. Mas terima kasih atas waktunya, selamat Oke. melanjutkan aktivitas Mas.
ya memang banyak resolusi yang diharapkan oleh masyarakat ibu kota, di mana tentu saja kita harapkan Indonesia lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi juga ternyata salah satu pengunjung ini keluarganya berada di Sumatera, walaupun memang keluarganya terkena dampak di Sumatera, namun komunikasi ini masih terus terjalan dan mereka juga masih terus merayakan tahun baru ini walaupun di sisi Ya baik, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Kita juga melihat bahwa suasana di sana sangat meriah, tentunya kita juga sama-sama berharap ini menjadi sebuah lembaran baru untuk kita semua. Dan